Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Kita bersyukur karena kita boleh berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Kamis 11 April 2024. Memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan secara bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk hidup benar di sepanjang hari ini. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ada sukacita yang besar ya Allah yang kami rasakan ketika Tuhan boleh menjaga peristirahatan kami di sepanjang malam yang telah kami lalui. Dan pagi hari ini Tuhan mampukan kami semua untuk bangun kembali dengan kekuatan yang baru, dengan nafas kehidupan yang Tuhan percayakan. Oleh sebab itu ya Bapa, menandai ungkapan syukur kami pada pagi hari ini, kami menyediakan dan menyerahkan hati, pikiran serta kehidupan kami untuk dipenuhi di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada kami supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, keinginan hati Tuhan dalam kehidupan kami untuk kami lakukan secara bersama-sama. Berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, urapi hamba dengan kuat kuasa Roh Kudus supaya firman kebenaran yang boleh disampaikan pada pagi hari ini dapat tertanam baik dalam hati setiap kami dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik. Berbicaralah kepada kami melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terdapat di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Demikian sabda Allah. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang senantiasa setia memelihara firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita berkesempatan mengunjungi rumah tahanan negara atau lembaga permasyarakatan, kita dapat menyaksikan sekilas bahwa tidak ada perbedaan yang begitu mencolok antara mereka yang harus tinggal di tempat-tempat tersebut dan mereka yang datang sebagai pengunjung. Perbedaan yang sesungguhnya ada di dalam jiwa keduanya. Bisa jadi yang berada di dalam penjara merasa bebas dan yang di luar penjara merasa terkekang oleh banyak hal. Jikalau kita memperhatikan bacaan kita pada pagi hari ini, renungan ini membahas perbedaan antara memiliki pandangan keselamatan yang berpusat pada manusia dan yang berpusat kepada Kristus. Kita tahu bersama bahwa kita telah dibebaskan dan kita telah berpindah dari maut ke dalam hidup yang kekal. Kita memang dipanggil untuk merdeka, tetapi kita bertanggung jawab atas bagaimana kita menggunakan kemerdekaan tersebut. Adalah sia-sia pengorbanan Kristus di kayu salib jika kita yang telah dimerdekakan dari maut justru hidup diperbudak oleh dosa. Ada beberapa pola pikir orang-orang dengan pandangan keselamatan berpusat pada manusia yang percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka karena mereka begitu istimewa atau sangat luar biasa dan sangat berharga. Dengan pola pikir ini, implikasinya sangat menakutkan. Jika kita melihat diri sangat diperlukan, maka kita percaya bahwa kita layak dan pantas dipuji
Dan kita akan menggunakan kebebasan tersebut sebagai kesempatan untuk memuaskan keinginan daging, sebagai sarana untuk memenuhi nafsu dan keinginan sendiri. Hasilnya adalah sekelompok diktator kecil yang kemudian berpikir bahwa pelayanan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa mereka atau pendapat mereka. Oleh sebab itu dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan, mereka menggigit dan melahap satu sama lain, dan secara tragis dimakan satu sama lain. Bagaimana kita menggunakan kebebasan ini untuk mengungkapkan hati kita di hadapan Allah dan iman kita di dalam Kristus? Pandangan keselamatan yang berpusat pada manusia membawa pertengkaran. Tetapi pandangan keselamatan yang berpusat kepada Kristus memampukan kita memaknai kemerdekaan dengan cara yang berbeda dan selayaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Kristus membebaskan kita dari dosa dan kematian, bukan agar kita dapat mendirikan kerajaan kecil dan membuat orang lain melayani kita, tetapi agar kita dapat melayani sesama manusia. Yesus berkata dalam Injil Markus pasal 10 ayat 43 hingga ayatnya yang ke-45, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk merdeka dan kita diberi kebebasan ini untuk melayani Tuhan dan sesama. Oleh sebab itu mari mengubah pola pikir dengan iman yang tertuju pada keselamatan di dalam Kristus. Kita tahu bahwa kita tidak pantas mendapatkan keselamatan, tetapi kita sekarang memilikinya. Oleh sebab itu, satu-satunya penjelasan adalah bahwa Yesus mengasihi kita semua dan semua orang. Kita tahu bahwa kita diberikan oleh Allah hidup dan nafas dan juga segala sesuatu oleh Allah dan diberikan olehnya untuk pekerjaan pelayanannya. Dengan pola pikir ini kita tidak akan melihat orang lain sebagai batu sandungan dan kita akan mampu mendorong sesama memiliki pandangan keselamatan yang berpusat pada Kristus serta menghabiskan waktu untuk mendiskusikan bagaimana memenuhi amanat agung. Ingatlah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bahwa kita mengasihi Kristus karena Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Iman adalah akarnya, cinta adalah buahnya. Semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kita akan mengasihi orang lain. Dan untuk mengungkapkan kasih kita kepada orang lain, maka pandanglah kepada Kristus. Tirulah Dia, berbahagialah menjadi hamba Kristus bagi mereka. Demikianlah kita benar-benar dapat dikatakan sebagai orang yang merdeka. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk sabda kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami, yang juga mengingatkan kami bahwa kemerdekaan kami sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan haruslah menjadi kebebasan dan kemerdekaan yang bertanggung jawab untuk melayani sesama dan terlebih lagi melayani Engkau. Terima kasih Bapa, dan kami tahu bahwa kebenaran inilah yang akan menuntun kami semua untuk melayani sesama kami yang kami jumpai di sepanjang hari ini, bahkan terlebih lagi melayani Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami secara khusus di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa untuk sabda firman-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan perjalanan kehidupan yang akan kami tempuh di sepanjang hari ini. Tuhan, sesungguhnya kami menyadari bahwa kami tidak akan dapat melalui hari ini tanpa pertolongan dan tanpa kemurahan kasih Tuhan. Sebab itu Bapa, karuniakan kami hikmat dan kebijaksanaan, juga kekuatan dan kesehatan, supaya kami dimampukan untuk melewati hari ini dengan baik, sesuai dengan kehendak Bapa di sorga.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita pertambahan usia di hari ini. Tuhan, Engkau senantiasa menjaga memelihara kehidupan mereka sebagaimana Allah memimpin mereka di usia yang telah berlalu. Maka kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang bersukacita berjalan dengan iman, kami meyakini bahwa Allah yang sama juga akan memimpin mereka dengan pertolongan, dengan campur tangan Allah yang luar biasa, dengan hikmat dan kebijaksanaan di usia yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit, yang sedang dilanda bencana alam, bahkan yang berada dalam daerah-daerah rawan perang. Kami berdoa untuk setiap kami dalam perjuangan kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam Engkau ada pemulihan, ada kesembuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah yang menjadi satu-satunya sumber kekuatan, perlindungan kami, gunung batu kami, benteng keselamatan kami. Dan biarlah kepercayaan itu ya Bapa yang akan membuat kami teguh berpegang untuk senantiasa mempercayai bahwa Engkaulah penyelamat kami di setiap pergumulan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Bapa yang baik, dan biarlah dalam setiap pergumulan itu iman, pengharapan serta kasih kami di dalam Tuhan akan senantiasa diteguhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah dalam sepanjang kehidupan kami terus bertumbuh untuk semakin mengenal Engkau di dalam kesempurnaan. Bapa yang baik, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang kekal, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.